Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan wa qalban saliman. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah yang mana senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, sehat dan sebagainya, sehingga kita bisa bersua di sini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita harapkan syafaat beliau tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit dari yang saya ketahui, yaitu tentang bahwasanya kita sebagai seorang hamba dalam melaksanakan setiap aktivitas, baik itu dari fisik maupun ruh, tergantung dari segumpal daging yang ada di dalam tubuh kita, yaitu yang biasa disebut dengan hati. Nah, hati ini terbagi dalam 3 kriteria, yaitu satu adalah disebut dengan qalbun salim, di mana qalbun salim ini adalah qalbun yang selamat atau qalbun yang suci. Qalbun sendiri sebenarnya dalam bahasa Arab berarti hati, dan salim itu mempunyai arti yang banyak, bisa selamat, sehat, lurus, suci, ikhlas dan sebagainya. Sehingga kalau kita gabungkan, qalbun salim ini mempunyai hati yang sehat, selamat, suci, bersih dan ikhlas dalam segala gerak, pikiran, perasaan, perbuatan dan sebagainya. Dimana ciri-cirinya seorang yang mempunyai qalbun salim ini adalah selalu terpacu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, yang mana memiliki integritas spiritual, moral dan intelektual serta loyalitas yang tinggi dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah is number one di dalam hati qalbun salim. Kemudian qalbun salim juga selamat dan menyelamatkan, di mana selamat ini seorang yang mempunyai qalbun salim akan selamat dari kesyirikan, karena dia sudah ishadu bi anna muslim, yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang muslim. Dia akan mengerti meskipun ada beberapa kali mungkin melakukan kesalahan, namun dia akan langsung segera kembali meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupan sehari-harinya dia insya Allah akan mewujudkan sesuai apa yang diperintahkan di dalam Quran dan Sunnah. Karena qalbun salim ini menyadari betul bahwasanya di hari yaumul kiamah nanti, di hari akhir nanti, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan selain hati yang bersih ini tadi. Sesuai dengan firman-Nya, yaitu yang ada di Quran Asy-Syura ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi insya Allah qalbun salim ini sudah menjadi pilihannya Allah, namun tidak menutup kemungkinan kita akan berusaha untuk mendapatkan qalbun salim itu, tentu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa mewujudkan keimanan-keimanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, yang kedua adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit, di mana di dalam hati yang sakit ini punya keimanan kepada Allah, tetapi dia juga melaksanakan kemaksiatan dengan sengaja. Kalau di qalbun salim tadi, ketika dia melakukan hal yang kesalahan yang tidak sengaja, langsung istighfar, langsung meminta maaf sama Allah. Namun di dalam hati yang sakit ini dia yakin, dia tahu Allah itu ada, tetapi dia juga membersamainya dengan kemaksiatan yang dilakukannya dengan sengaja, yaitu mencampur adukan antara keimanan dan kemaksiatan.
dimana hati ini sebetulnya masih hidup gitu, namun terkena virus-virus, tidak hanya virus-virus cinta, namun virus-virus penyakit hati, yang mana penyakit hati ini kalau tidak segera diobati, nanti penyakit hati ini akan menebal, mengakibatkan hati kita bisa menjadi gelap. Dimana contohnya adalah ketika kita beramal tapi ternyata kita kurang ikhlas, terus kemudian pamer, iri, dengki dan lain sebagainya, sombong dan lain sebagainya. Jadi dia tahu bahwasanya dia beriman kepada Allah, tetapi dia dengan sengaja melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi boleh dibilang hampir sama dengan ciri-ciri orang munafik ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Jadi secara garis besarnya qalbun marid ini penyebabnya itu ada dua, yaitu bisa dilihat dari penyakit subhat maupun syahwat. Subhat ini yang mana dia tidak mampu membedakan yang batil dan yang benar, jadi dicampur adukan, yang penting menurut dia benar dia laksanakan meskipun tahu dia itu salah. Kemudian kalau syahwat ini adalah nafsu, yang mana nafsu ini menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan yang lebih dalam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beberapa contoh yang bisa mengakibatkan qalbun marid adalah pertemanan yang kurang baik. Mungkin kita sudah suka bercanda, berfoya-foya, berlebihan dan lain sebagainya. Jadi meskipun ada sedikit-sedikit virus di dalam hati kita kecil-kecil, tapi kalau dibiarkan nanti akan lama-lama juga bertambah dan akhirnya menebal, dan bisa lama-lama nanti akan menjadi tebal sekali. Kalau sudah tebal sekali, sudah tidak bisa merasakan kepekaan sama sekali. Jadi perbuatan dosa sudah dianggap biasa, kita terjerumus di dalam kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik, karena hati sudah menjadi keras. Semoga kita semua terhindar dan kita mampu untuk mengobati daripada penyakit-penyakit hati kita, meskipun sedikit, segeralah mungkin. Salah satu untuk mengobati penyakit hati adalah satu, dengan kita sering mendengarkan tausiah, kemudian yang kedua kita juga bisa bersedekah, dan kita sering bersharing dengan insya Allah orang-orang yang dalam konteks yang memang beramar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya. Satu hal lagi, ketika kita mempunyai penyakit hati ini, maka akan mengakibatkan rasa was-was yang berlebihan di dalam hidupnya, dan takut yang secara berlebihan kepada selain Allah. Jadi Allah itu dikalahkan, tapi kalau qalbun salim, Allah adalah segalanya. Dan yang ketiga yaitu qalbun mayit, di mana qalbun mayit ini adalah hati yang mati, yaitu hati yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, tidak taat, maksiat, dan selalu melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ini ada di dalam Quran surat Al-Kahfi, yaitu ayat 28 yang berbunyi wala tuti man aghfalna qalbahu ngan dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuton, yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami serta menurut keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Di sini di Quran ini kita hendaklah berhati-hati dalam memilih teman, dalam bergaul. Memang mungkin mereka juga merupakan orang yang harus kita ajak untuk ayo kita mencari hidayah Allah gitu. Namun kita harus berhati-hati, karena ketika kita bergaul, kalau memang di dalam hati kita tidak sekuat hati yang tidak kuat, bisa jadi kita terjerumus. Oleh karenanya kita lebih bagus berhati-hati. Kemudian jadi hati yang mati, hati yang gelap ini tadi jauh dari hidayah dan akan sengsara selama-lamanya. Itu tadi kriteria daripada 3 hati yang mungkin bisa saya sampaikan, dan yang sedikit ini saya harapkan bisa membawa manfaat,
bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Di manakah letak hati kita? Seandainya kita masih berada di tengah yang sakit, mari kita berusaha bersama-sama di dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan semua amal ibadah kita, karena amal ibadah kita di dalam Ramadan ini berlipat ganda, mulai dari membaca ayat Al-Quran, tarawih dan lain sebagainya, sholat lail, puasa, tidurnya pun orang berpuasa mendapatkan pahala. Marilah kita sama-sama sebagai seorang perempuan yang berkemajuan untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita di dalam menghadapi dan memperluas pertemanan kita, tentu dengan segala hal-hal yang baik. Terima kasih, dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucapan dan kata. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.